Halo Sobat Data, tahu nggak sih kalau website Badan Pusat Statistik Kota Tegal ini hadir dengan wajah baru? Pasti kalian kepo bagaimana tampilannya kan? Di video kali ini kita akan kulik secara dalam apa aja sih yang baru. Setelah halaman website berhasil diakses, Sobat Data dapat melihat tampilan beranda yang lebih interaktif dan menarik. Selanjutnya, informasi terbaru BPS dapat dengan mudah ditemukan seperti berita resmi statistik, tabel statistik, publikasi, infografis, berita kegiatan BPS lainnya, dan statistik menurut subjek. Pada bagian video grafis, Anda dapat menyaksikan konten terbaru dari kanal YouTube BPS dan juga jumpa pers berita resmi statistik. Jadwal jumpa pers dapat Sobat Data lihat di menu rencana terbit yang ada di bagian menu navigasi atas. Di halaman rencana terbit, Sobat Data dapat melihat jadwal rilis berita resmi statistik dan publikasi jika BRS atau publikasi yang sudah dirilis. Adapun, untuk melihat detailnya, dapat dilakukan dengan mengklik pada judul. Tampilan menu rencana terbit dapat difilter menurut publikasi saja, berita resmi statistik saja, atau menampilkan data rilis saja. Di samping itu, penyesuaian tampilan dapat dilakukan dalam bentuk bulanan, tahunan, ataupun dalam bentuk list. Jadwal rilis dalam bentuk bulanan menampilkan tanggal dan hari dalam suatu bulan. Sobat Data dapat mengganti bulan melalui tombol navigasi. Sementara itu, tampilan tahunan memperlihatkan jadwal ARK hingga 1 tahun. Dan terakhir, tampilan list berisi rencana terbit secara berurutan. Selain itu, di bagian bawah halaman rencana terbit, Sobat Data dapat mengetahui informasi jadwal jumpa pers terakhir. Apabila Sobat Data mencari produk-produk statistik BPS, Sobat Data dapat pergi ke menu produk yang berisi beberapa produk yang tersedia, di antaranya publikasi, berita resmi statistik, statistik menurut subjek, data sensus, data ekspor-impor, direktori, infografis, berita kegiatan, dan metadata. Untuk mengakses publikasi BPS, silakan klik bagian publikasi. Pada halaman publikasi, akan disajikan daftar publikasi terbaru. Di bagian kiri, terdapat panel untuk memfilter publikasi, di mana Sobat Data dapat memfilter berdasarkan kata kunci dan tahun. Selain itu, Sobat Data juga dapat menentukan apakah publikasi yang ditampilkan diurutkan dari yang terbaru atau yang terpopuler. Mari kita coba klik salah satu publikasi. Untuk mengunduh publikasi, Sobat Data dapat klik tombol di bawah cover. Maka secara otomatis akan diarahkan ke halaman pratinjau. Dan kemudian tekan tombol di kanan atas untuk mengunduh publikasi dalam bentuk PDF. Jika Sobat Data ingin membagikan tautan pada publikasi, dapat mengklik tombol bagikan yang ada di atas cover publikasi. Setelah itu, klik tombol salin untuk menyalin tautan siap untuk ditempelkan. Di samping itu, fitur baru web BPS memungkinkan Sobat Data untuk membuat kutipan dengan berbagai format. Lalu klik tombol salin, kutipan siap untuk Anda tempel. Adapun di bagian kanan halaman terdapat daftar publikasi yang terkait yang direkomendasikan dan memudahkan Sobat Data dalam mencari produk lainnya. Halaman produk, baik BRS, infografis maupun berita kegiatan memiliki tampilan yang sama dengan halaman publikasi, sehingga cara penggunaannya juga sama. Selanjutnya, ketika Sobat Data ingin mencari tabel statistik, Sobat Data dapat menemukannya pada menu produk, lalu klik statistik menurut subjek. Tabel-tabel yang ada pada menu ini sekarang sudah dilengkapi dengan tabel dari publikasi statistik Indonesia dan daerah dalam angka. Untuk mencari tabel, Sobat Data bisa memilih subjek statistik yang tersedia di bagian kiri halaman. BPS telah menggunakan standar internasional yaitu CSA atau Classification of Statistical Activities. Mari kita coba membuka salah satu tabel. Tabel akan tampil seperti ini. Untuk mengunduh tabel, klik tombol unduh. Sobat Data dapat mengunduh dalam format Excel atau CSV. Kini, terdapat fitur baru yang memungkinkan interoperabilitas data berupa balikan JSON dengan memanfaatkan web API BPS. Selain itu,
Kini setiap tabel dilengkapi dengan metadata dan rekomendasi tabel terkait. Sobat Data juga dapat membagikan atau mengutip tabel statistik dengan menekan tombol bagikan. Selain tabel statistik menurut subjek, Sobat Data juga dapat melihat publikasi tabel menurut subjek pada tabel dinamis. Sobat Data tinggal menyesuaikan subjek, pilih indikator atau kita ketikkan nama indikator yang kita cari, menentukan series dan karakteristik tabel indikator. Sebagai contoh, kita akan mencari indeks pembangunan manusia. Kita dapat menentukan subjek yang sesuai atau mengetikkan nama indikatornya. Selanjutnya, tentukan tahun yang akan dicari, kemudian pilih karakteristik dari penyusun IPM atau nilai IPM saja, dan pilih judul baris. Setelah itu, klik tambah dan klik submit. Maka preview dari data IPM akan ditampilkan. Sobat Data dapat mengunduhnya dalam bentuk Excel atau CSV. Website BPS juga menyediakan fitur tabel ekspor-impor yang dapat diakses melalui menu produk, lalu klik data ekspor-impor. Pada halaman ini, Sobat Data dapat membuat tabel sesuai dengan kebutuhan. Pilih data ekspor atau impor, lalu pilih jenis agregasi. Pilih tahun yang diinginkan dengan memilih maksimal 5 tahun. Ketik atau pilih kode HS. Jika Sobat Data memilih agregasi menurut kode HS, lalu pilih pelabuhan, negara, dan bulan. Kemudian klik tombol buat tabel. Tabel yang sudah dibuat dapat diunduh dalam format Excel. Menu lainnya yang terdapat dalam website BPS yang baru adalah layanan dan informasi publik. Kedua menu tersebut diperuntukkan bagi Sobat Data yang ingin mengetahui terkait BPS dan jenis layanan yang ada di BPS. Nah, bagaimana nih Sobat Data terkait tampilan baru website BPS Kota Tegal? Keren bukan? Ayo kunjungi tegalkota.bps.go.id dan jelajahi fitur-fitur terbarunya sekarang juga. Jangan lupa untuk memberikan kritik dan saran melalui ikon bintang yang ada di kanan bawah ya. Sampai jumpa lagi Sobat Data untuk informasi berikutnya. Dah.